Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Rahayu dengan NIM 1708106021 kelas 8A atau kelas A semester 8. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian komprehensif. Terima kasih. Yang pertama yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi terdapat 4 macam standar kompetensi. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, adapun kompetensi pedagogik ini adalah suatu kompetensi atau keterampilan guru untuk mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi antara guru dengan siswa pada proses belajar dan mengajar. Adapun aspek-aspek pada kompetensi pedagogik ini, yang pertama ada karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, intelektual, sosial, dan fisik yang berbeda-beda, maka guru harus dapat menyesuaikan diri untuk mensukseskan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu teori belajar. Nah, teori belajar ini guru dapat menjelaskan teori dengan jelas dan menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang efektif. Nah, yang ketiga yaitu guru harus dapat menyusun silabus dan RPP sesuai dengan kompetensi dasar yang dikembangkan. Nah, yang selanjutnya yaitu guru harus dapat mengembangkan kompetensi pada setiap siswa, karena setiap siswa memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Nah, guru harus menggunakan strategi atau metode untuk mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu cara berkomunikasi. Nah, guru harus pandai untuk berkomunikasi dengan baik, santun, dan penuh dengan empati agar siswa nyaman dalam pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu penilaian dan evaluasi. Nah, penilaian dan evaluasi ini dapat digunakan dengan seperti hasil belajar dan proses belajar. Nah, dapat menilai suatu pembelajaran tersebut. Contohnya yaitu jika di suatu kelas terdapat siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai, nah mereka kan ada beberapa siswa yang sulit untuk memahami suatu pelajaran. Nah, guru ini harus lebih aktif atau menggunakan suatu metode pelajaran yang lebih efektif untuk memudahkan siswa dalam memahami suatu pelajaran tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu kelemahan dan kelebihan dari metode CTL, PBL, dan inquiry. Adapun kelebihan dari metode CTL ini, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real karena siswa dituntut untuk menghubungkan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Yang kedua yaitu pembelajaran menjadi produktif dan menumbuhkan penguatan konsep pada siswa, karena siswa mengetahui atau mencari strategi pembelajarannya sendiri. Nah, adapun kelemahannya, yang pertama yaitu guru lebih efektif dalam membimbing, karena di sini guru tidak sebagai pusat informasi tetapi sebagai pembimbing dari setiap tahapan dari perkembangan metode ini. Nah, yang kedua yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan ide-idenya
dalam menguasai suatu materi pelajaran. Kelemahan dan kelebihan dari metode PBL. Nah, adapun kelebihannya yang pertama, permasalahan atau memecahkan permasalahan pada metode ini dapat lebih memudahkan siswa untuk memahami suatu isi pelajaran. Kemudian dapat mendobrak siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian siswa menjadi lebih peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar mereka. Nah, adapun kelemahannya yang pertama yaitu kesulitan dalam memecahkan masalah bagi siswa yang tidak memiliki motivasi atau tidak mempercayai bahwa permasalahan itu dapat dipecahkan. Nah, yang kedua yaitu mempersiapkan metode pembelajaran ini cukup lama. Nah, kemudian siswa tidak akan memecahkan masalah jika tidak diberi pemahaman dan alasan mengapa ia harus memecahkan permasalahan. Maka dari itu, guru atau pengajar diharapkan dapat memberi pemahaman terlebih dahulu atau alasan terlebih dahulu mengapa ia harus memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Inquiry. Adapun kelemahan dan kelebihan dari metode inquiry ini, yang pertama kelemahannya yang ketiga yaitu metode inquiry. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode inquiry ini, yang pertama kelebihannya membantu siswa untuk lebih mempersiapkan, mengembangkan dan serta penguasaan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi serta keterampilan kognitifnya. Kemudian siswa jadi menambah motivasi belajar siswa. Kemudian siswa itu lebih percaya diri, berani dalam melakukan sesuatu. Kemudian kelemahannya pada metode ini lebih mengedepankan pada pengetahuannya, tidak mengedepankan pada sikap dan moralnya, seperti itu. Kemudian pada metode ini juga siswa